Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku, cuma hati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 29 Januari 2022 bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Jendi Megumi Penggohong. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh lagi ada dalam satu program bersama Renungan Harian Keluarga. Dan biarlah Tuhan, di saat ini kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati firman ini, agar nantinya boleh menjadi bekal hidup kami dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 4, ayat 12, 18, 21, dan 25, maka kita melihat bahwa pada saat penciptaan dunia dan segala isinya dikatakan baik, dan untuk manusia dikatakan sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Tetapi masuknya dosa ke dalam dunia dalam Kejadian pasal 3 menyebabkan sekarang dunia ini penuh dengan orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Dan juga mengakibatkan dunia ini penuh dengan dosa dan moral yang bejat. Dan bahkan juga hal itu mengakibatkan dunia ini sedang menuju penghukuman Allah yang kekal atau menuju kepada neraka. Dalam dunia yang seperti inilah, Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam hidup yang baik. Itulah yang menjadi tema renungan kita di saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, garam hidup yang baik bagi dunia, artinya kalau kita digambarkan sebagai garam hidup yang baik bagi dunia itu, tidak berarti bahwa kita harus sama dengan garam dalam segala hal. Demikian juga, kalau kita digambarkan sebagai garam, jangan mengambil persamaan yang salah, yang bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci. Misalnya, garam larut kalau kena air. Jadi, kalau hujan, karena kita orang Kristen diibaratkan sebagai garam dunia, berarti kita boleh tidak masuk gereja karena takutnya kita larut seperti halnya garam. Ataupun kalau makanan terlalu banyak garam, rasanya jadi tidak enak. Jadi ada yang mengatakan karena kita manusia diibaratkan sebagai garam, jadi sebaiknya dunia ini jangan terlalu banyak orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan, dalam hal apa kita harus sama seperti garam dunia? Yang pertama, garam berfungsi
untuk mengawetkan, untuk mencegah kebusukan. Pada zaman di mana belum ada kulkas atau freezer, maka garam penting sekali baik bagi para pemburu maupun nelayan untuk mengawetkan daging binatang buruan atau ikan. Karena garam bisa mencegah pembusukan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah garam hidup yang baik, maka artinya adalah bahwa kita harus mencegah dengan baik hidup-hidup orang Kristen dari kebusukan rohani. Kita bisa melakukan hal itu dengan memberitakan Injil kepada dunia. Dan pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan dengan doa. Tujuannya adalah membawa orang kepada Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayatnya yang kelima. Kisah para Rasul ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Next. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus ketika mengajar orang banyak menggunakan kata garam untuk menjelaskan apa peran orang yang menjadi muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 3. Garam yang tidak lagi punya rasa menunjuk pada orang Kristen selaku murid Yesus yang merosot akhlaknya. Meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya memberikan penyedap rasa kepada semua orang yang bergaul dengan dia. Mencegah mereka dari kebusukan serta menyegarkan dan menyedapkan hidup mereka. Ketika murid Tuhan tidak lagi melaksanakan peran selaku garam yang baik, maka mereka dianggap tidak berguna lagi. Sama halnya dengan barang bekas yang tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun pupuk. Karena itu dibuang saja karena tidak bernilai lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perumpamaan ini menunjuk pada murid Yesus yang tidak lagi memberitakan Injil dan melaksanakan firman Tuhan. Harus dikeluarkan dari persekutuan karena tidak berguna lagi. Tetapi juga supaya tidak menulari orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Yesus memperingatkan agar apa yang baru saja dia sampaikan tidak dianggap angin lalu atau anggap enteng. Maka mengakhiri pengajarannya ditutup dengan mengatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, haruslah ia mendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ringkasnya renungan kita pada saat ini ialah yang pertama, jadilah garam hidup yang baik. Kata-kata ini mendorong dan menyokong kita untuk tetap menjadi berkat bagi dunia di tengah-tengah sedang dalam penderitaan di zaman ini. Yang kedua, perhatikanlah orang-orang Kristen, terutama para pelayan Tuhan, para pelayan khusus, bahwa kita adalah garam dunia. Oleh sebab itu, jadilah garam hidup yang baik. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan-Mu di saat ini. Kami boleh lagi membaca, merenungkan firman-Mu. Dengan ini bejana kehidupan kami boleh lagi diisi oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam kami menjalani tugas tanggung jawab kami boleh menjadi garam. Ialah kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat kami. Maka dari itu Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami di sepanjang hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dimanapun kami pergi dan berada, bahkan juga tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami.
Kami mau taruh serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan selalu berharap bersandar dan bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami selaku jemaat-Mu, begitu juga kami semua yang boleh menyaksikan program ini kayaknya diberkati Tuhan. Bahkan juga tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan yang mempersiapkan, memfasilitasi, dan bahkan akan menyiarkan renungan harian keluarga ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, tugas tanggung jawab, bahkan juga pemberian diri mereka dalam pelayanan. Seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Para pendeta, para penatua, diaken, bahkan juga seluruh yang terlibat dalam pelayanan. Kayaknya selalu diberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, para pelayan-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah kehidupan pemerintahan. Mereka yang memberikan diri, mengabdi diri untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Diberkati Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan tubuh jasmani kami menjadi persembahan yang suci dan kudus dan berkenan kepadamu. Pakai hidup kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Ini yang menjadi doa sembah syukur kami yang kami bawa hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil tetap terus mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.